Bagi yang udah nonton Mad Max Fury Road khususnya pasti akan terkesan dengan beberapa adegan dalam film tersebut. Contohnya, bukan itu. Ya, tapi itu juga termasuk sih. Lantas ini. Ya, mereka adalah War Boys, pasukan gundul berani mati. War Boys adalah pasukan paramiliter dari The Citadel yang bertugas sebagai pelayan dan tentara Immortan Joe. Paramiliter sendiri adalah kekuatan semi-militer yang struktur, pelatihan, dan fungsinya seringkali mirip dengan militer profesional, tetapi tidak dimasukkan sebagai bagian dari angkatan bersenjata formal. Pemilihan dan doktrinasi. War Boys dipilih sejak kecil oleh penjaga elevator di The Citadel. Penjaga ini memilih anak-anak yang sehat dan kuat dari kerumunan The Wretched. Dalam adegan yang dihapus dari Mad Max Fury Road, terlihat bahwa The Wretched ingin anak-anak mereka diambil ke The Citadel, menganggap itu satu-satunya cara bagi anak-anak untuk mereka bertahan hidup. Namun seringkali permintaan itu ditolak dengan cara brutal. Anak-anak yang baru dipilih tersebut dicuci otaknya menjadi pengikut fanatik kultus V8 dengan Immortan Joe sebagai pemimpin abadi mereka. Mereka dididik seperti orang Viking dari Skandinavia dan pilot kamikaze Jepang di Perang Dunia. War Boys sangat setia dan patuh kepada pemimpin tanpa mempertanyakan moralitas, menganggap mati demi Immortan Joe adalah sebagai kehormatan. Begitu sampai di The Citadel, anak-anak ini diberi nama baru dan menjadi War Pups. Mereka diajarkan untuk percaya pada kultus V8 dan menyembah segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanik. Pada tahap ini mereka menjadi Ravheads atau Black Tombs yang tugasnya membuat perangkat mekanis, biasanya untuk kendaraan dan pertempuran, tetapi belum diizinkan untuk ikut perang. Jika War Pups bisa bertahan hidup, mereka menjadi War Boys. Kebanyakan dari mereka emang penyakitan, terkena kanker, paling umum limfoma. Mereka membutuhkan transfusi darah untuk memperpanjang hidup. Ini salah satu alasan mereka memburu para pengembara yang tidak waspada di The Wasteland seperti Max. Max menjadi sumber darah yang membuat dia tetap hidup setelah ditangkap. Budaya dan keyakinan. Para pasukan ini tidak memiliki pilihan. Mereka miskin secara budaya, tidak ada buku, tidak ada internet, tidak nonton film, tidak ada radio, pun musik. Yang mereka punya cuma sisa-sisa masa lalu yang mereka ubah menjadi artefak religius. Bagi War Boys, mesin jauh lebih permanen daripada tubuh manusia. Sebagian besar, War Boys belajar dan menghargai mekanik. Hidup mereka penuh kebosanan kecuali saat ada serangan atau misi pencarian pasokan sesekali yang bisa kita lihat di Mad Max, Fury Road, dan Furiosa. Mereka sangat antusias jika ada misi. Penampilan dan simbolisme. Semua War Boys memiliki dada, lengan, dan kepala yang ditutupi bedak putih. Ini untuk menghormati pemimpin mereka, Immortan Joe, yang menggunakan bedak putih sebagai obat. Namun bedak putih juga membuat mereka terlihat seperti kerangka karena mereka memang setengah hidup. Basically, mereka diambang kematian. Mereka juga menggunakan pigmen tanah liat abu-abu di sekitar mata, mulut, atau dahi untuk tampilan lebih seperti kerangka. Mereka berbeda dari imperator yang hidup penuh dan tidak ditutupi bedak putih. Pangkat imperator ditandai dengan minyak hitam di kepala mereka. War Boys yang sadar akan umur pendeknya ketika waktu luang akan mengukir atau mencap bagian-bagian mekanis mobil pada tubuh mereka seperti mesin, piston, DLL. Sistem peringkat. Sistem peringkat War Boys didasarkan pada usia dan peran. War Pups diasuh oleh War Boys yang lebih tua. War Pups yang paling muda dicat putih polos, sementara yang lebih tua memiliki lingkar mata hitam. Seiring bertambahnya usia, mereka menjadi War Boys. Ada 2 peringkat War Boys. War Boys peringkat rendah tidak memiliki tanda di kepala mereka. War Boys peringkat tinggi memiliki pigmen abu-abu di kepala mereka. Di atas mereka ada Imperators yang memiliki minyak mekanis hitam di kepala mereka, seperti Furiosa dan Imperator lainnya. Keyakinan dan kehidupan setelah mati. War Boys dicuci otak untuk percaya bahwa Immortan Joe adalah dermawan dan penyelamat mutlak mereka, dan bahwa mobil serta mesin V8 adalah sumber kekuatan dan kekuasaan mereka.
Mereka dibesarkan dengan berpikir bahwa Immortan Joe abadi dan dengan setia melayaninya, mereka akan diberikan akses ke gerbang Valhalla di kehidupan setelah mati, membuat mereka juga abadi. Mereka rela mati demi tujuan mereka dan akan memanggil sesama War Boys untuk menyaksikan kematian mereka dalam pertempuran. Mereka membenci gagasan mati lunak dan lebih memilih mati untuk tugas atau misi tertentu. Sejak usia dini mereka telah dibiasakan bahwa ini adalah satu-satunya kehidupan yang layak dijalani dan gerakan tangan khas yang dilakukan oleh War Boys menunjukkan komitmen mereka terhadap tujuan tersebut. Saling mengaitkan tangan mereka untuk menciptakan bentuk V dengan 8 jari yang menonjol, simbolismenya mungkin jelas, tetapi itu merupakan bagian integral dari jati diri mereka. Kultus V8. Kultus V8 pada dasarnya adalah masyarakat Citadel dengan War Boys memperlakukan mesin sebagai simbol kekuasaan. Selain karena mereka diberitahu sejak usia sangat muda. Alasan War Boys memuja V8 berasal dari bagaimana Immortan Joe telah menanamkan dalam benak mereka bahwa mesin itu memiliki sifat-sifat yang hampir mistis. Paruh pertama kehidupan itu berada di alam fana. Tetapi paruh kedua tidak dimulai sampai mereka tewas dalam pertempuran dengan tangan menyimbolkan V8. Yang mengirim mereka langsung ke Valhalla untuk menikmati keabadian. Penyemprotan Pilox atau Cat Spree Silver ke mulut adalah ritual sebelum pertempuran bagi mereka. George Miller mengatakan War Boys menyemprotkan Pilox itu terinspirasi dari tentara-tentara muda Kamboja yang dia lihat di film dokumenter Frontline.